maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah. Kembali kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita bisa hadir di dalam kajian bulanan kita di Masjid Hamamatus Salam dalam pembahasan kitab Al-Adhkar yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pembahasan kita masih berkaitan dengan perbuatan-perbuatan dan zikir-zikir yang dianjurkan ketika seseorang dalam usia yang sudah merasakan kedekatan dari kematian. Pada pertemuan yang lalu telah disebutkan bahwa ketika seseorang sudah merasakan usianya yang sudah mendekati kepada kematian, maka dia dianjurkan sekali untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak membaca Al-Qur'an, banyak berzikir, banyak membaca hadis-hadis Rasulullah SAW dan cerita-cerita orang-orang soleh ketika menghadapi kematian mereka. Kemudian menjaga wudu, menjauhi dari hal-hal yang najis, ya, kemudian berusaha untuk selalu husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dianjurkan untuk berwasiat kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya untuk selalu melakukan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga berwasiat terhadap barang-barang yang menjadi tanggungan atas dirinya seperti hutang baik kepada sesama manusia atau hutang-hutang kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin belum sempat dibayarnya. Misalnya hutang-hutang puasa, hutang-hutang salat, ya, hutang-hutang zakat, hutang belum melaksanakan haji sementara dia mampu, yang semua itu tentu akan menjadi beban hutang di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang harus dia bayar. Yang semua itu masih bisa ada kesempatan dengan dibantu oleh keluarganya atau anak-anaknya. Kemudian juga dianjurkan untuk berwasiat kesabaran untuk anak-anak atau keluarganya, ya, ketika mendapatkan musibah kematian tersebut. Kemudian rahmatullah, kita akan lanjutkan di sini pembahasan terakhir dalam masalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Pengarang kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata dalam kitab Azkar, wa yustahabbu lahu istihbaban mutaakkidan an yusiyahum bijtinabi ma jaratil 'adatu bihi minal bid'i fil janaiz wa yuakkidu 'alaihim al-'ahda bidzalik wa yusiyahum bita'ahudihi bid-du'a wa alla yansauhu litulil amad. Dikatakan sini dianjurkan bagi orang tersebut yang sudah merasakan dekatnya dengan kematian untuk berwasiat kepada orang-orang yang ditinggalkan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah yang biasa dilakukan ketika menghadapi jenazah, ya. Jadi jangan melakukan hal-hal yang sifatnya itu bid'ah, ya. Misalnya nangis terlalu berlebihan, ya, atau melakukan hal-hal yang tidak tidak diperintahkan syariat, ya. Misalnya di sebagian masyarakat itu kalau mau jenazah meninggalkan rumah, ya, mau dibawa ke pemakaman, ya, misalnya melangkah 3 kali ke depan, satu langkah terus baca apa, satu langkah baca apa, satu langkah baca yang lainnya, gitu, ya. Kemudian ada juga keluarganya suruh melewati jenazah dari bawah, itu suruh muter, ya, suruh melewati jenazahnya dari bawah keranda, ya. Itu hal-hal yang tidak ada penjelasannya di dalam syariat, ya. Itu jadi yang seperti itu patut untuk dijauhi, ya. Wa yu'akkiduhum 'alaihim al-ahda bidzalik, dan menguatkan, yang berpesan kepada mereka dengan pesan yang sungguh-sungguh, ya. Kemudian juga mewasiatkan kepada mereka orang-orang yang ditinggalkan untuk banyak berdoa,
Ya, selalu berdoa dan jangan melupakan almarhum dengan perjalanan waktu yang panjang. Maksudnya setelah meninggal orang itu berpotensi untuk terlupakan oleh keluarganya. Ya, maksudnya adalah agar keluarganya itu meskipun ada keluarga yang meninggal untuk rutin diziarahi. Ya, rutin diziarahi. Jadi dengan meninggalnya itu bukan berarti hubungan mereka putus begitu saja, saling melupakan, tidak seperti itu. Nah, ini banyak juga yang sering dilalaikan oleh kaum muslimin. Banyak di antara kaum muslimin itu malas berziarah ke makam-makam keluarganya, ya. Khususnya makam orang tuanya sendiri. Ya, banyak di antara mereka yang bahkan kadang-kadang cuma setahun sekali. Itu pun kalau sempat, ya, kalau sempat. Ya, bahkan ada yang bertahun-tahun nggak pernah menziarahi orang tua. Hadirin, orang yang sudah meninggal itu hakikatnya masih hidup. Hakikatnya masih hidup, cuma dia berpindah alam. Ya, orang yang sudah meninggal ketika kita mendatangi mereka, mereka masih mendengar suara orang yang mendoakan mereka. Ya, masih mendengar suara yang ada di sekitar mereka. Ya, dan banyak sekali dalilnya dan pernah dijelaskan di dalam kitab ini. Ya, di antaranya adalah kalau ada orang yang mengantarkan jenazah ke pemakaman, ya, maka jenazah itu masih mendengar derap kaki langkah para pengantarnya pulang. Gitu ya, masih mendengar derap kaki langkah pengantarnya pulang. Begitu, karena sebentar lagi dia akan ditanya oleh malaikat. Dia masih dengar itu. Ya. Kemudian ketika kita berziarah, kita mengucapkan salam kepada orang yang meninggal. Assalamualaikum. Mudah-mudahan keselamatan untuk kalian. Siapa kalian? Yang meninggal. Kalau yang meninggal itu enggak mendengar, kita enggak akan mengatakan alaikum, enggak mengatakan semoga keselamatan untuk kalian, enggak akan mengatakan begitu. Kita akan mengatakannya mudah-mudahan keselamatan untuk mereka. Ya, untuk mereka yang ada di tempat itu. Tapi kita mengatakan alaikum. Kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, menggunakan kata ganti kedua untuk saling berkomunikasi langsung, bukan kata ganti ketiga. Itu menunjukkan mereka masih mendengar. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa orang yang meninggal itu masih mendengar. Jadi ketika seorang anak atau siapapun berziarah kepada makam seseorang, dia membacakan doa, mengirimkan bacaan-bacaan, ya, itu masih tahu, ya, mereka tahu siapa yang menziarahi mereka. Nah, begitu. Jadi oleh karena itulah rahimakumullah, jangan seperti yang dikatakan di sini oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau ini, jangan melupakan orang yang sudah meninggal dengan lamanya masa setelah wafatnya itu. Ya, ini pesan untuk selalu menziarahi. Ya, berziarah itu dianjurkan sekali, ya, paling tidak seminggu sekali, itu hal yang sangat ideal. Ya, Rasulullah SAW juga seperti itu. Beliau itu selalu menziarahi orang-orang sahabat-sahabatnya yang ada di makam Baqi', yang ada di sisi Masjid Nabawi. Ya, beliau tuh rutin mengunjungi mereka, mendoakan mereka, berziarah. Ya, itu juga bagian dari pelajaran bagi kita. Ya, jangan meninggalkan jasa orang tua kita. Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah masih ada sisa bakti yang bisa dilakukan saya, kata seorang sahabat itu, ketika orang tua saya sudah meninggal. Kata Nabi, iya ada. Ya, beliau menyebutkan mendoakannya, beristighfar dan lain sebagainya. Jadi bakti kepada orang tua itu tidak berhenti dengan kematian. Ya, bakti dengan orang tua tidak berhenti dengan kematian. Justru ketika orang tua kita meninggal, kita lebih perlu untuk banyak berbakti. Ketika itu mereka sangat membutuhkan kita. Ya, kalau di masa hidup ada anak yang tidak berbakti kepada orang tua, maka orang tua masih bisa mencari hiburan kepada yang lain. Masih ada sahabatnya, masih ada kenalannya. Ya, tapi ketika orang itu sudah meninggal, lalu anaknya tidak ada yang berziarah, tidak ada yang berbakti, alangkah sedihnya orang tua itu berada di alam kuburnya tersebut.
Ya, di sini pesan penting ya, jangan kita menyepelekan ya, menganggap enteng, menganggap kecil perkara menziarahi orang-orang yang orang yang sudah wafat. Ya, dan patut kita camkan bahwa ketika kita malas untuk menziarahi orang tua kita atau kakek-kakek kita, maka akan hal yang sama kita akan diperlakukan oleh anak-anak kita sendiri. Ya, ketika kita nanti suatu saat meninggal, maka jangan berharap anak-anak kita itu akan menziarahi kita kalau kita tidak mengajari mereka sejak awal untuk menziarahi kakek-kakek dari anak kita itu. Begitu. Dan ini pendidikan yang sangat penting yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin, ya, menganggap perkara ziarah itu hal yang sepele. Kita lanjutkan, wa yustahabbu lahu an yaqula lahum fi waqtin ba'da waqtin mata ra'aitum minni taksiran fi syai'in nabbihuni alaihi birifqin wa addu ilayya an-nasihata fi dhalik fa inni mu'arradun lil ghaflah wal kasal wal ihmal fa idza qassartu fanashituni wa awinuni ala uhbati safari hada al-ba'id. Ya, dan dianjurkan bagi orang yang sudah merasa akan wafat itu untuk mengingatkan keluarganya agar menasehatinya atau mengingatkan dengan lembut kalau yang mau meninggal itu kadang-kadang lalai, ya, atau lupa. Maksudnya lupa atau lalai dari berbuat kebaikan. Ya, misalnya mulai kelihatan malas untuk beribadah, malas untuk berzikir, ya, diingatkan ya bahwa sebentar lagi ini sudah mau berangkat, ya, sudah siap-siap mau pergi, maka bekalnya benar-benar disiapkan. Ya, jangan sampai sudah mau waktunya pergi malah bekalnya tidak banyak atau disia-siakan. Hadirin rahimakumullah, tidak ada satu hal yang paling diinginkan oleh orang yang meninggal kecuali dia ingin diberikan kesempatan meskipun sebentar untuk kembali lagi ke dunia. Meskipun sesaat, la'alli arji'u, ya, saya berharap, mohon, sampai mereka mohon-mohon. Ya, dalam Al-Qur'an itu disebutkan, mereka mohon kepada Allah, ya, untuk dikembalikan sebentar saja ke dunia untuk berbuat ibadah yang pernah dia lalaikan. Ya, jadi mereka benar-benar berharap bisa merasakan meskipun sedetik hidup di dunia. Karena di dunia inilah kalau seseorang itu beramal akan diberikan balasan oleh Allah. Sementara kalau orang itu di alam kubur, meskipun katakanlah dia bisa berzikir masih, ya, maka tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya pahala dan dosa itu terbatas pada kehidupan kita di dunia. Makanya mereka sangat berharap. Ya, mereka berdoa kepada Allah, kembalikan sesaat ya Allah. Ya, dalam sebuah ayat misalnya mengatakan fa'as-saddaqo, saya pingin untuk sedekah, kalimatnya begitu dalam surat At-Taghabun, ya. Atau di dalam ayat yang lain, kembalikan ya Allah supaya saya bisa melakukan amal yang kemarin lupa saya lakukan, amal soleh yang kemarin belum sempat dilakukan. Nah, oleh karena itulah kita sangat bersyukur, ya, betapapun misalnya ada di antara kita yang merasakan musibah yang begitu berat, kita ini masih banyak untungnya dibandingkan orang-orang yang sudah meninggal. Ya, orang yang sudah putus asa dari hidup, ya, kepingin mati, coba sekali-kali datang ke kuburan. Ya, tuh keadaan orang yang mati itu begitu. Orang yang mati itu nggak bisa apa-apa, malah dia pinginnya bisa kembali lagi meskipun sedetik untuk hanya mengucapkan atau berbuat amal kebaikan. Subhanallah. Ya, jadi nggak pantas sebenarnya orang Muslim itu berharap pingin mati. Kenapa pingin mati? Justru pingin mati itu sama saja dia membuang-buang modal, membuang-buang kesempatan beribadah, begitu. Ya, jadi ini dia di sini katakan, kalau ada seorang sudah mau siap meninggal, supaya diingatkan terus, supaya nanti ibadahnya itu terus bisa dilakukan meskipun 1 detik. Bayangkan kita 1 detik bisa beristighfar, 1 detik bisa bertasbih, 1 detik bisa mengucapkan yang hal-hal yang penting yang nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu.
Wa dalailu ma dzakartuhu fi hadzal babi ma'rufatun masyhuratun hadzaftuha ikhtisaran fa innaha tahtamilu kararis. Saya katakan dalil dari apa yang saya sebutkan kemarin semuanya itu kata pengarang kitab itu sangat banyak dan masyhur ya. Kalau mau disebutkan akan tidak cukup ya pembahasan di dalam kitab ini. Kemudian dikatakan di sini wa idza hadarahun naz'u falyukthir min qawli la ilaha illallah liyakuna akhir kalamih. Dan ketika seorang itu menghadapi naza, ya naza itu sakaratul maut, ya maka hendaklah ia banyak-banyak membaca la ilaha illallah agar menjadi ucapan terakhirnya, ya. Dan bagi yang keadaan dia sudah sulit membacanya, maka keluarganya diminta menuntun. Ya mentalkin kalimat la ilaha illallah ini untuk keluarga kita yang kesulitan membaca la ilaha illallah secara sendiri. Kalau dia tidak perlu dituntun, misalnya dia karena orang yang terbiasa zikir, orang yang terbiasa zikir itu akan mudah ketika sakaratul maut dia akan selalu berzikir. Ya akan masih lidahnya ini tidak berat. Tapi orang yang susah berzikir, yang malas berzikir, ketika sakaratul maut lidahnya akan kaku. Ketika itulah diperlukan bantuan dari keluarganya untuk membimbing orang tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, ketika jenazah itu sudah mengatakan la ilaha illallah, maka selesai talqinnya, jangan diulang-ulang lagi. Ya, cukup jadikan kalimat akhirnya itu adalah la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan sudah, tidak perlu diulang-ulang. Ya tidak perlu diulang-ulang. Cukup kita mengatakan sekali. Nanti kalau orang yang sekarat itu ternyata mengucapkan kalimat lain, baru ketika itulah kita mengulangnya kembali. Ya. Dan sekali lagi yang namanya talqin di dalam orang yang ketika mau meninggal itu adalah cukup kalimat la ilaha illallah, bukan kalimat yang lain. Bukan istighfar, karena istighfar sudah tidak ada gunanya. Orang kalau sudah sakaratul maut tidak ada lagi yang diterima taubatnya. Ya, taubat itu hanya ketika seseorang belum, kata Nabi, malam yugharghir, sebelum ghargharah. Ghargharah itu suara ngorok bahasa kita, ger, ya. Biasanya kalau kita ngomong ada orang sekarat, sudah mulai ngorok. Nah, itu namanya ghargharah. Kalau sudah ghargharah, ya mulai ngorok, itu sudah sakarat. Dan kalau sudah sekarat, itu sudah tidak lagi diterima amal. Ya, sudah tidak lagi diterima amal, tidak lagi diterima taubat. Faqad rawaina fil hadisil masyhuri fi sunani Abi Dawud wa ghairihi an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Mu'adz bin Jabal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Ya, dijamin, karena la ilaha illallah itu menunjukkan keimanan dan kita masuk surga itu dengan iman kita. Ya, dengan iman kita. Kita atau seorang yang meninggal membawa iman meskipun secuil, maka pada saatnya nanti dia pasti akan masuk ke dalam surga. Betapapun dosa yang dia bawa pulang menuju Allah. Ya, tentu dosanya itu akan bersihkan dulu di neraka, dia akan masuk dulu ke neraka sampai bersih, maka sisa keimanannya itu akan menyelamatkannya ya masuk ke dalam surga. Makanya orang yang kata-kata terakhirnya la ilaha illallah positif masuk surga. Ya, la ilaha illallah itu akan menjadi jaminan baginya. Ya, kenapa kalau misalnya ada orang dia muslim sepanjang hidupnya, kenapa tetap penting untuk mengatakan la ilaha illallah di penghujung akhir hayatnya? Karena bisa saja hadirin, kita orang muslim khususnya yang pengetahuan keilmuan syariatnya itu rendah, kadang-kadang kita secara tidak sadar melakukan perbuatan-perbuatan pembatal iman. Kita tidak tahu. Dan banyak terjadi di kalangan awam. Ya, dengan mulutnya, ucapannya atau hatinya atau perbuatannya, misalnya dia melecehkan syariat, ya, melecehkan Al-Quran, melecehkan Allah. Kadang-kadang dia nggak merasa melecehkan. Tapi kalimat begitu dalam penilaian ulama adalah pelecehan, penghinaan, yang otomatis orang itu akan langsung murtad dan batal imannya.
Kadang-kadang banyak yang tidak tahu. Ya, kita ini kadang-kadang ayat Quran dibuat main-main, ya. Kemudian malaikat dibuat main-main, nama nabi dibuat main-main. Itu semua membatalkan iman. Ya. Dan banyak yang enggak sadar. Itu. Akhirnya dia akan masuk lagi dengan dia bersyahadat. Dengan bersyahadat masuk Islam lagi. Kalau dia enggak sempat bersyahadat, tidak menyatakan la ilaha illallah, dan itu akan menjadi bagian akhir hidupnya, berarti dia mati dalam keadaan murtad, naudzubillah. Ya, maka di penghujung hidup kita itu sangat ditekankan sekali untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena apa? Mungkin berapa detik sebelumnya hati kita menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan iman. Pada keadaan itu, pada detik-detik itu setan akan sangat berupaya semaksimal mungkin untuk mengganggu keimanan kita. Karena ketika itu akhir daripada tugas dia dalam menyesatkan manusia tersebut. Ya, ditentukan di akhir penghujung itu. Kalau dia di akhir-akhir itu mampu membelokkan keimanan, artinya setan itu sukses besar. Ya, dan yang namanya membatalkan iman sekali lagi bukan hanya dengan mulut atau dengan perbuatan kita. Kadang-kadang hati kita, orang itu terlentang di kasurnya, sepertinya tidak bergerak, tapi pikirannya masih berjalan. Setan mengganggu pikirannya, masuk ke dalam pikirannya, ditakut-takuti, ya, diberikan hal-hal yang buat dia jadi putus asa. Akhirnya dia menyatakan hal-hal yang bertentangan dengan iman. Orang nggak ada yang tahu. Ternyata dalam hatinya dia membatalkan imannya sendiri. Ya, secara hukum syariat dia mati murtad karena dia membatalkan dalam hatinya. Ya, kita yang tidak tahu kita perlakukan seperti orang muslim. Ya, makanya jadikan akhir kata seseorang itu adalah kalimat la ilaha illallah, supaya benar-benar kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya warawaina fi sahih Muslim wa sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairiha an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah. Qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, talkin itu artinya bimbinglah, ya. Bimbinglah orang yang meninggal di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Ya. Jadi bukan kalimat yang lain, tetapi dengan ucapan la ilaha illallah yang menandakan keimanan. Wa rawainahu fi sahih Muslim aidan min riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al ulama fa illam yakul huwa la ilaha illallah laqanahu man hadarahu. Ya. Wa yulaqinuhu bi rifqin makhafatan min an yadjara fayaruddaha wa idza qalaha marratan la yu'iduha alaihi illa an yatakallama bi kalamin akhar. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi. Para ulama berkata, jika orang yang sekarat itu tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah sendiri, maka orang yang hadir mentalkinkan, menuntunkan. Ya, menuntunkan. Dan di sini dikatakan ketika kita mentalkin itu jangan buru-buru. Jangan dengan suara yang keras seperti membentak. Ya, jangan dengan suara yang menakut-nakuti. Takutnya dengan keadaan itu dia malah menolak untuk mengucapkan. Ya, jangan dengan kata-kata yang membuat dia menolak itu. Jadi dengan lembut, la ilaha, nah begitu ya. Kita bisiki dulu sebelumnya, ikuti saya gitu ya. Pak, ikuti saya. Ya, ucapkan kalimat ini. Pelan-pelan kita la ilaha illallah. Nah, coba mengatakan itu. Ketika dikatakan di sini, ketika dia sudah mengucapkan, biarkan saja sampai dia wafat. Kecuali kalau dia berbicara dengan ucapan yang lain, baru ditalkin kembali. Qala ashabuna yustahabbu an yakunal mulaqinu ghaira muttaham li alla yukhrijal maitu wa yattahimahu. Ya, dianjurkan orang yang mentalkin itu bukan orang yang dikhawatirkan tertuduh mengharapkan kematian orang itu, gitu ya. Misalnya orang yang punya masalah, ya mungkin perselisihan di dunia, gitu ya, misalnya begitu, ya. Atau bahkan sebagian ulama mengatakan kalau bisa jangan keluarganya,
Karena khawatir nanti jangan-jangan orang ini mengharapkan waris. Nah, begitu. Ya, kira-kira begitu ya. Tapi kalau kelihatan anaknya itu memang orang yang baik ya, yang mentalkin orang yang baik, silakan, enggak apa-apa. Pokoknya supaya yang wafat itu tenang, ya, yang wafat itu tenang. Jangan orang yang dia enggak suka. Ya, takutnya pas ditalkin ngelihat yang mentalkin ada musuhnya sendiri misalnya, orang atau tetangganya yang dia enggak senang, ya, nanti dia malah suudzon sama yang mentalkinnya itu. Dikira diharap cepat-cepat meninggal, kan seperti itu. Wa'lam anna jama'atan min ashabina qalu yulaqinu wa yaqulu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah wa iqtasara al-jumhuru ala qawli la ilaha illallah wa qad basattu dzalika bidalailihi wa bayani qailihi fi kitabil janaiz min syarhil muhadzab. Di sini Imam Nawawi berkata, ya, sejumlah ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, para ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa talqin itu dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, gitu. Jadi dua kalimat itu ya, la ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah. Sementara di sini disebutkan umumnya ulama sebenarnya cukup dengan kalimat la ilaha illallah saja. Ya, dan masalah ini sudah dijelaskan panjang lebar kata beliau di dalam buku beliau yang lain, yaitu Syarah Muhadzab, ya, atau yang dikenal dengan kitab Majmu', ya. Kitab Majmu' itu yang tercetak 23 jilid, tapi yang ditulis oleh Imam Nawawi sendiri hanya 9 jilid. Ya, jadi beliau belum sempat menyelesaikan kitab itu, beliau wafat duluan. Ya, jadi beliau baru menyelesaikan sampai bab namanya bab riba. Lalu beliau wafat. Ya, akhirnya sisanya dilanjutkan oleh ulama yang lain sampai 23 jilid. Berikutnya hadirin, kita akan masuk ke bab selanjutnya. Babu ma yaquluhu ba'da taghmidil mayyit. Ya. Bab yang diucapkan setelah memejamkan mata jenazah. Ya. Rawaina fi sahih Muslim an Ummi Salamah wasmuha Hindun radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basarahu fa aghmadahu thumma qala inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar fadajja an-nasu min ahli faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun thumma qala Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlifhu fi 'aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ya. Nah, di sini dikatakan ini bab tentang doa atau bacaan yang dibaca setelah memejamkan mata jenazah. Jadi jenazah itu seperti dalam hadis ini nanti akan kita baca, jenazah itu biasanya, ya, kalau meninggal kadang-kadang ada yang matanya terbuka, ya, bahkan terbelalak, ya, melotot begitu. Dan itu hal yang lumrah, ya, hal yang lumrah. Kenapa yang lumrah di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW, disebutkan dalam hadis, ya, dari Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah ini sebenarnya ini cerita Ummu Salamah ketika suaminya wafat, ya. Nanti setelah selesai iddah, Ummu Salamah ini kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi Ummu Salamah ini sebenarnya nanti pada akhirnya akan menjadi istrinya Rasulullah SAW. Jadi Ummu Salamah ini cerita, ya, cerita ketika suaminya Abu Salamah itu wafat. Lalu Rasulullah SAW datang. Ummu Salamah berkata di sini, ya, Rasulullah SAW datang ke rumah beliau, ya, ke rumah Ummu Salamah, ya, ala Abi Salamah, datang kepada Abu Salamah yang sudah meninggal. Waqad syaqqa basaruhu, matanya ketika itu terbuka. Fa'aghmadahu, lalu dipejamkan. Jadi kalau jenazah matanya kebuka, kita pejamkan, kita tarik dari atas, nah begini, ya, diusap dari atas ke bawah. Kalau masih susah, ya beberapa kali terus begini diusap supaya matanya mengatup kembali. Ya, kemudian Rasulullah berkata, inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Ruh itu kalau diangkat maka akan diikuti oleh mata. Jadi kata para ulama, ketika seorang meninggal itu ruhnya diangkat dari kaki dulu. Ya, dia kan terbujur, diangkat dari arah kaki dulu. Maka yang mati duluan itu telapak kaki. Ya, telapak kaki mati duluan. Kadang-kadang bergerak dia, begitu, ya. Ada kelihatan itu nanti pelan, ya.
tarik itu. Nah, ketika sudah sampai ke bagian wajah, pelan-pelan itu mata akan ngikuti ke arah ubun-ubun, karena keluarnya di ubun-ubun gitu. Ya. Jadi ketika jenazahnya keluar, matanya mengikuti ke arah ruhnya itu. Maka ketika meninggal dalam keadaan terbuka. Ya, itu hal yang lumrah, yang alami. Ya, fadajjana sun min ahli, maka orang-orang pun dari keluarga Abu Salamah tadi pada ribut ya mendengar Abu Salamah meninggal. Lalu Rasulullah berpesan, jangan kalian berdoa buruk terhadap diri kalian sendiri ya, kecuali doa yang baik ya. Maksudnya jangan punya pikiran macam-macam, jangan nangis keras-keras, itu sama mendoakan buruk kepada diri kalian, maksudnya kepada Abu Salamah itu. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun. Sesungguhnya malaikat itu mengamini apa yang kalian ucapkan. Nah, ini meskipun kalimatnya ini dalam suasana meninggal hadirin. Jadi kalau ada orang ketika meninggal kemudian ngomong macam-macam yang aneh-aneh, malaikat akan ikut mengamini. Ya, malaikat enggak peduli apa yang dibaca oleh orang itu, tapi diamini semua. Nah, ini juga sebenarnya berlaku bukan hanya dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan semua kita. Ya, kadang-kadang kita mengucapkan kalimat-kalimat, ya, kita kadang-kadang sengaja atau main-main atau enggak sengaja, tahu-tahu terkabulkan ucapan begitu. Ya, ini yang sering terjadi misalnya bapak atau ibu kepada anaknya. Itu makanya hati-hati ucapan begitu. Atau anak kepada yang lainnya, kepada orang tuanya. Ya, ibunya marah misalnya, anaknya dasar anak gini. Wah. Pas kalau kebetulan di situ pas ada malaikat yang mendoakan begini, langsung jadi itu. Ya, langsung jadi begitu. Jadi harus hati-hati, ya. Jadi ucapan jangan harus selalu dikontrol, jangan dilepas begitu saja, takutnya pas ada malaikat-malaikat yang seperti ini di situ. Ya, dia mendengar langsung diaminkan. Subhanallah. Ya, kalau dalam hadis yang lain Rasulullah mengingatkan jangan sembarangan berdoa, karena takut waktu tersebut adalah waktu istijabah. Jadi bukan karena malaikatnya, tapi kebetulan Allah sedang menetapkan waktu itu adalah waktu istijabah doa. Jadi orang yang doa apapun pas di waktu tersebut, pada detik itu pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Gitu. Nah, kalau pas yang terucap itu kalimat jelek, jeleklah itu. Ya. Nah, itu biasanya ada pada hari Jumat. Rasulullah mengatakan pada hari Jumat itu ada sebuah waktu, Rasulullah nggak nyebutkan kapan. Ada sebuah waktu siapapun orang muslim kalau berdoa pasti mustajab. Langsung ijabah. Ya. Macam-macam para ulama mengatakan kapan, tapi pendapat yang paling kuat itu adalah ba'da asar sampai maghrib. Itu waktu yang paling baik. Ya. Kemudian di sini dikatakan wa rawaina fi sunan al-Baihaqi bi isnadin sahihin an Bakr bin Abdullah at-Tabi al-Jalil qala idza aghmattal mayyita faqul bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa idza hamaltahu faqul bismillah thumma sabbih ma dumta tahmiluh. Nah, ini diriwayatkan dari seorang ulama tabi'in. Tabi'in ini berarti murid para sahabat, ya, dia memberikan doa. Ya, kalau kita memejamkan mata jenazah. Ya, di sini katakan idza aghmattal mayyit, kalau engkau menutup mata mayit, maka ucapkan. Ini bacaannya berarti ini ya. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini bacaan doa ini yang seperti ini berarti sama seperti kita memasukkan jenazah ke dalam liang lahat. Nah, itu sama bacanya bismillah wa ala millati Rasulillah SAW. Itu kalau yang turun di jenazah, yang di kuburan itu sambil baca itu ya, didorong sambil membaca bismillah wa ala millati Rasulillah. Wa idza hamaltahu, kalau kamu sedang membawa jenazah, ya, ngangkat jenazah, ngangkat keranda, maka bacakan bismillah. Pertama itu baca bismillah, summa sabbih ma dumta tahmiluh. Lalu bertasbihlah selama kamu bawa itu. Ya, nah itulah yang mungkin ya diambil oleh masyarakat kita biasanya di sini sambil ngangkat jenazah kita baca subhanallah alhamdulillah. Nah, itu kan kalimat tasbih itu. Nah, itu kalimat tasbih. Memang aslinya hadirin kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita ini, orang ketika membawa jenazah itu dianjurkan
tidak baca bareng-bareng begitu, tidak baca keras-keras. Dia baca keras-keras, tapi baca masing-masing sambil dia merenungkan kematian dia nanti suatu saat yang akan dibawa. Itu. Nah, tapi kata para ulama, ini kisah ulama ratusan tahun lalu. Di zaman mereka itu terlihat orang ngangkat jenazah, tapi sambil ngobrol sendiri, ribut gitu ya. Gak baca, gak diem, gak merenung, tapi malah ngobrol. Ngangkat jenazah sambil ngobrol. Akhirnya kata para ulama, sudahlah, kalau begitu mendingan suruh zikir bareng-bareng aja. Ya, makanya sekarang ini ya kita zikirnya itu supaya ngingetin sebenarnya. Ya, tapi yang paling penting dalam posisi itu kita merenung, membayangkan kalau nanti waktunya kita yang seperti itu. Ya, supaya ada peringatan terhadap diri kita masing-masing. Baiklah rahimakumullah, karena waktu Isya telah datang dan ini sudah selesai pada bab tersebut. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti zikir-zikir ya ketika kematian juga ya. Nanti kan di sini akan kita bahas pada waktu yang akan datang. Demikianlah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita hidupnya diberikan keberkahan, diberikan usia panjang dalam ketaatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita, membimbing kita dalam kebaikan dan kelak mewafatkan kita dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.